Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Salah satunya, dapat tambahan video eksklusif dari aku. Yuk join di membership aku. Pada tanggal 17 Oktober 2011, seorang manajer properti bernama Turgot Gosleveli sedang mengecek gedung apartemen tempatnya bekerja. Ketika Turgot turun ke sebuah basement kecil, dia melihat ada beberapa mangkuk air di lantai. Mengira kalau ada penyewa yang diam-diam memelihara hewan di apartemen yang melarang hewan peliharaan, Turgot pun membuka pintu basement dengan kunci masternya. Ketika pintunya dibuka, Turgot memang menemukan 2 anjing kecil. Namun masalahnya, selain terdapat 2 anjing, di basement yang sempit itu terdapat 4 orang dewasa dalam kondisi dirantai pada furnitur, ketakutan, kelaparan, dan penuh luka. Keempat orang itu adalah Tamara Briden, Derwin McLemire, Herbert Knowles, dan Edwin Sanabria, dengan rentang usia sekitar akhir 20-an sampai awal 40-an. Turgot yang terkejut dengan penemuannya segera melapor pada pihak berwajib. Ini adalah awal di mana sebuah penipuan di luar akal sehat menjadi terbongkar. Polisi yang datang ke lokasi segera mengecek ruangan apartemen di atas basement itu. Saat polisi mendobrak masuk ke dalam apartemen tersebut, temuannya tak kalah mengejutkan, di mana terdapat 6 anak-anak yang ketakutan dan memohon untuk tidak dibawa pergi, karena mereka takut dengan hukuman yang akan mereka dapatkan. Si penyewa apartemen yang berusia 55 tahun bernama Linda Ann Weston beserta kaki tangannya segera ditangkap. Mereka adalah Gregory Thomas, Eddie Wright, Nicholas Woodard, dan Jane McIntosh yang merupakan putri kandung dari Linda. Apa yang melatar belakangi tindakan mereka benar-benar di luar logika. Sebab saat kelima orang tersebut diperiksa secara intensif, terungkap fakta kalau mereka telah sengaja memperdaya para korban yang didiagnosa menderita penyakit mental dan hidup terasing dari keluarga mereka untuk ikut tinggal bersama dengan Linda dan memaksa mereka menyerahkan kuasa atas uang tunjangan dari pemerintah kepada Linda. Sehingga Linda yang tercatat sebagai pengurus mereka dapat mengklaim uang tunjangan para korbannya setiap bulannya. Uang tunjangan itu menjadi pemasukan utama bagi Linda dan komplotannya. Tercatat dalam 10 tahun menjalankan aksinya, Linda telah mendapatkan uang tunjangan dari para korbannya sebesar $212.000. Selain menahan para korbannya, Linda juga rupanya memaksa para korban wanita untuk melakukan hubungan dewasa dengan para pelanggan Linda sebagai prostitusi. Selain untuk mendapatkan uangnya, mereka yang akhirnya hamil juga dipaksa untuk melahirkan bayinya sendirian. Kemudian, bayi mereka akan diambil oleh Linda untuk menguasai uang tunjangannya. Bahkan, ada satu bayi yang dicurigai telah dijual oleh Linda. Hal itu terkuak setelah tetangga melaporkan kalau beberapa tahun yang lalu mereka sempat melihat Linda mengurus seorang bayi perempuan yang diklaim sebagai putrinya. Lalu, ketika ada tetangga yang menyatakan ingin mengadopsinya, Linda menyetujuinya. Namun beberapa hari kemudian, bayi tersebut tak pernah terlihat lagi. Selain memaksa korbannya untuk menjual diri dan melahirkan, Linda dan komplotannya juga kerap kali menyakiti mereka. Tak jarang, mereka dibiarkan kelaparan dan harus meminum urin mereka sendiri untuk bertahan hidup. Diketahui ada 2 korban Linda yang akhirnya meninggal dunia. Terkadang, Linda akan memasukkan obat pada makanan mereka sampai mereka teler dan memaksa mereka memakan kecoa. Gilanya, 6 korban anak-anak juga tak luput dari kegilaan Linda. Bahkan, salah satunya rupanya merupakan keponakan Linda sendiri yang telah 2 tahun dilaporkan menghilang. Gadis 19 tahun itu turut menjadi korban eksploitasi tantenya sendiri. Ketika kasus yang menjerat Linda terkuak ke publik, keluarga Linda mulai membuka suara. Sebab rupanya pada tahun 1970-an, beberapa saudara kandung Linda sendiri sempat mengalami tindak eksploitasi dari Linda.
Hal itu berawal ketika beberapa saudara Linda harus tinggal bersamanya usai ibu mereka meninggal. Bukannya mendapat perhatian, mereka malah dipaksa untuk melakukan hubungan incest oleh Linda. Tak jarang, Linda mencampurkan obat ke dalam makanan mereka agar tidak sadarkan diri. Tujuannya agar semua saudara perempuannya hamil dan bayinya dapat berada di bawah asuhannya untuk mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah. Praktik menjijikan Linda sempat terhenti ketika dia dipenjara selama 4 tahun pada 1984. Hal itu dikarenakan Linda tertangkap setelah dengan sengaja membiarkan seorang pria bernama Bernardo Ramos untuk mati kelaparan ketika ditahan oleh Linda. Linda beralasan kalau pria 25 tahun tersebut tidak mau bertanggung jawab setelah menghamili adiknya. Hal itu memancing emosi Linda yang kemudian menyerangnya menggunakan palu dan menguncinya dalam lemari sampai Bernardo tewas kelaparan. Saat itu, salah seorang saudara Linda sempat bersaksi di persidangan mengenai perbuatan Linda pada Bernardo. Sayangnya ketika Linda dibebaskan, pemerintah mengabulkan permintaannya untuk mengembalikan hak asuh atas 8 anak yang sebelumnya telah diambil oleh pemerintah. Sehingga Linda dapat melanjutkan praktik murahannya dan berlanjut dengan memperdaya para penderita disabilitas mental untuk ikut ke apartemennya dan ditahan di sana. Korban paling lama Linda merupakan Tamara Briden yang telah ditahan selama 10 tahun. Belakangan terungkap fakta kalau sejak kecil Linda kerap mendapatkan perlakuan kasar dan kekerasan dari ibunya. Bahkan, ibunya mulai menjual Linda kepada para pria ketika Linda bahkan belum menginjak usia remaja. Hal ini memicu Linda untuk melakukan hal yang sama pada setiap korbannya. Namun tetap saja apapun alasannya, apa yang Linda lakukan sangat tidak manusiawi. Atas perbuatan mereka, Linda mendapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Putrinya yang bernama Jen mendapat hukuman penjara selama 40 tahun. Eddie Wright mendapatkan hukuman penjara selama 27 tahun. Namun tidak didapatkan informasi yang jelas mengenai hukuman terhadap Gregory Thomas dan Niklaus Woodard. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk dapetin video eksklusif tambahan setiap minggunya. Take care kalian!